Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang UTBK 2021, khususnya teman-teman semua yang ikut di gelombang kedua. Jadi di sini kita akan bahas soal tentang konsep persamaan kuadrat. Jadi di sini kita bahas dulu konsepnya kayak gimana, terus langsung ke latihan soal. Nah, latihan soalnya itu ada 10 teman-teman ya. Dan ada 2 soal yang harus teman-teman kerjakan nanti di akhir video. So, teman-teman jangan sampai skip video ini, pokoknya tonton sampai selesai. Oke, teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut, teman-teman absen dulu ya. Absennya itu dengan cara like video ini. Semoga teman-teman yang like video ini bisa masuk PTN yang diinginkan. Amin amin ya robbal alamin. Langsung ya kita ke konsepnya di sini. Konsep dari persamaan kuadrat. Nah, gimana sih konsep dari persamaan kuadrat? Nah, di sini saya akan ngasih tahu dulu bentuk umumnya ya, bentuk umum. Bentuk umum dari PK ya. Saya singkatnya PK, yaitu persamaan kuadrat. Di mana bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah gini, teman-teman ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan nilai, misalnya ini ada misal akar-akarnya alfa dan beta, dan nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nilai A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0, dia nanti enggak kuadrat, berarti bukan persamaan kuadrat gitu ya. Ini bentuk umumnya. Terus, nah kalau misalnya udah tahu bentuk umum persamaan kuadrat, nah tentunya gini, kalau persamaan kuadrat itu, kalau di soal-soal gitu, teman-teman harus curiganya ke apa? Ke alfa tambah beta sama alfa kali beta gitu. Kalau dia akar-akarnya alfa beta. Kalau akar-akarnya x1 x2 berarti x1 tambah x2 x1 kali x2. Pokoknya penjumlahan sama perkaliannya. Apa itu? Nah, alfa tambah beta itu min b per a. Sedangkan alfa kali beta itu c per a. Nah, tapi ada lagi nih sebenarnya alfa dikurangi beta. Ini langka sih sebenarnya. Cuma kadang ada. Dia itu akar determinan. Ya, determinan. Diskriminan ya. Diskriminan per A. Nah, dimana nilai D-nya itu teman-teman pasti udah tahu semua kan? B kuadrat min 4AC. Nah, ini itu jarang. Kalau yang sering itu yang ini sama yang ini. Tapi walaupun jarang, teman-teman harus tahu gitu. Udah, ini satu. Terus gini teman-teman ya. Definisi dari akar-akar ya. Akar-akar itu, ini kan saya sebutnya akar-akar ya. Akar-akar itu adalah sesuatu yang kalau disubstitusikan ke X, dia memenuhi gitu. Jadi di sini kita bisa tulis, kalau di akar-akarnya alfa dan beta, kita bisa tulis A alfa kuadrat ditambah B alfa ditambah C sama dengan 0. Nah, boleh juga beta, berarti A beta kuadrat ditambah B beta ditambah C sama dengan 0. Nah, boleh kayak gini teman-teman. Oke, paham ya? Ini konsep dari akar-akar. Terus ini udah yang pertama. Yang pertama itu sampai sini. Nah, terus teman-teman juga harus tahu ini ya. Cara menentukan persamaan baru. Menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, kalau misalnya dia ada persamaan kuadrat ya, yang apa namanya, akar-akarnya alfa dan beta, jadi persamaan kuadrat barunya itu gini teman-teman. Gimana ya? X kuadrat, nah gini, dikurangi alfa ditambah beta, X ditambah dengan alfa dikali beta gitu. Ini sama dengan 0. Ini bentuk dari nanti persamaan baru untuk menentukan persamaan baru dari sebuah persamaan kuadrat. Gitu ya. Ini ingat-ingat aja, siapa tahu ada gitu kan. Alfa betanya apa? Akar-akarnya ya. Ini kita tulisnya akar. Oke. 1 udah, 2 udah, yang ketiga itu nanti yang sering ada itu adalah apa ya namanya itu, bukan sifat sih. Ya, sifat akar ya. Sifat akar. Jadi ada 3 sebenarnya sifat akar itu ya.
pertama itu kembar, yang kedua itu real, yang ketiga itu adalah imajiner. Ketika akar itu kembar, dia itu determinan lagi, diskriminan cuy. Diskriminan. Nah, teman-teman tahu nggak diskriminan itu apa? Diskriminan itu kan pembeda ya. Berarti kalau kembar pembedanya nggak ada atau nol, gitu aja logikanya. Nah, berarti kalau real dia diskriminannya lebih dari nol. Kalau imajiner kan dia itu apa ya? Imajinasi lah, berarti D-nya kurang dari nol karena nanti ada di akar ya. Kalau akarnya kurang dari nol dia imajiner gitu. Ada sih penurunannya, tapi kalau saya jelaskan itu bakal lama. Teman-teman cukup tahu ini aja. Kalau kembar dia diskriminannya sebenarnya nol. Kalau real diskriminannya lebih dari nol. Kalau imajiner diskriminannya kurang dari nol. Ini doang. Tapi kadang ada di soal itu apa ya? Soalnya itu nggak bilang dia kembar gitu. Misalnya akar-akarnya sama. Nah, itu sama aja sama kembar. Terus ada yang bilang soal-soalnya adalah real dan kembar. Nah, berarti real dan kembar berarti nanti real itu kan lebih dari, kembar itu sama dengan, ya berarti nanti diskriminan lebih dari sama dengan 0 gitu. Silakan teman-teman nanti kolaborasikan aja gimana soal yang diminta. Udah, 1, 2, 3. Terus apalagi ya yang sering muncul? Oh, yang keempat. Ini itu sebenarnya ini bukan masuk ke persamaan kuadratnya sih, lebih ke aljabarnya. Aljabar yang digunakan di PK persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat di aljabar kuadrat ini suka ada bentuknya yang kayak gini. Jadi A ditambah B dikuadratkan. Nah, ini teman-teman harus tahu. D itu jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali AB. Nah, gitu. Ini teman-teman harus tahu. Sehingga kalau misalnya udah ada bentuk, ini kan kalau kita tulis A kuadrat tambah B kuadrat, dia dapat apa? A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, jadi nanti kalau ada soal yang ditanyakan akar-akarnya misalnya A dan B, terus yang ditanya A kuadrat tambah B kuadrat, teman-teman langsung udah ngeh ke bentuk ini, langsung aja. Karena kita udah tahu. Pokoknya kalau plus nanti dikurangi 2 kali alfa betanya. Kemudian bentuk yang negatif juga, sama kan, kalau negatif tinggal kasih negatif. Terus sering juga ada yang A kuadrat min B kuadrat. D itu kan A tambah B A dikali B gitu. A plus B A min B gitu aja sih sebenarnya. Silakan teman-teman nanti pahami 1, 2, 3, 4 ini ya. Terus udah untuk konsep dari persamaan kuadrat ini segini juga cukup. Nanti teman-teman bisa mengerjakan soal-soalnya. Langsung ya kita ke soalnya. Number 1. Nah kan langsung. Akar-akar persamaan kuadrat ini adalah P dan Q. Jika P kuadrat min 2PQ ditambah Q kuadrat adalah 8A, maka nilai alfanya berapa nih? Bentar ya. Tuh ada yang di background ini ya teman-teman. Jadi ada suara yang sedikit mengganggu gitu kan. Jadi saya bingung ini mau lanjut atau enggak. Kita pause dulu aja ya. Kedengeran kan ya teman-teman juga. Saya harus jadi nih videonya langsung diupload buat teman-teman semua. Sebentar ya. Oke teman-teman ya, ini sepertinya udah netral ya, udah teredam lah suaranya. Oke, langsung kita lanjutkan di sini. P kuadrat min 2PQ ditambah Q kuadrat itu apa sih? Nah, itu kan kalau teman-teman tahu A min B kuadrat itu kan akan menjadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Oke, paham ya? Karena di sini P dan Q dan bentuknya sama, berarti dia itu P min Q ya. P min Q dikuadratin gitu. P min Q dikuadratkan akan sama dengan 8A. Nah,
karena P dan Q adalah akar-akarnya ya. Berarti kalau akar-akarnya dikurangi itu apa? Benar banget, akar determinan lagi. Akar diskriminan, ingatnya matriks ya. Akar diskriminan dibagi dengan A dikuadratkan akan sama dengan 8A, oke? Nah, akar kalau dikuadratin kan akarnya hilang. D, A dikuadratin, A-nya berapa sih? A-nya kan 1. Ya udah, nggak usah ditulis, cuma D doang sebenarnya ya. D itu sama dengan 8A, oke? Ini teman-teman harus udah tahu ya. Kita gak usah nulis lagi atau tulis deh A-nya 1, B-nya adalah A ya, C-nya adalah minus 4. Gak apa-apa nih kita tulis. Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC sama dengan 8A. B kuadrat berarti A kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya adalah 1, C-nya adalah minus 4. Oke, paham ya? Sama dengan 8A. Berarti di sini A kuadrat min ketemu min positif 4 kali 4 16 minus 8A sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman kita buatnya gini ya. Kita buatnya A kuadrat min 8A ditambah 16 akan sama dengan 0. Kita faktorkan teman-teman semua. Di sini itu dapat berapa kali berapa sih? Yang kalau dikali hasilnya 16, kalau dikurangi negatif 8. Pinter ya, 4 sama 4. Nah, kalau dia perkaliannya jawabannya positif, tandanya harus sama. Nah, apakah minus semua, apakah positif semua? Karena dia negatif ya, berarti negatif semua gitu. Sehingga kita punya nilai A-nya itu adalah 4. Yang ini 4, yang ini juga 4. Oke? Yang ditanyakan nilai A ya, berarti C. Gitu. Oke, paham ya? Next, ke nomor 2. Diketahui persamaan kuadrat sebagai berikut. Nilai A yang menyebabkan persamaan tersebut mempunyai akar-akar kembar. Nah, ini yang tadi. Kembar itu apa? Masih ingat? Kembar itu kan nggak ada pembedanya ya. Jadi pembedanya itu 0. Jadi diskriminan sama dengan 0. Ya udah, B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya berapa? Nah, kita tulis dulu apa ya? A-nya adalah 1, B-nya adalah ini A min 3. Karena B itu yang nempel di X. Dan C itu yang tidak nempel di X, tidak nempel di X kuadrat, yaitu 9. Kuadrat berarti A min 3 kuadrat. Min 4A-nya adalah 1, C-nya adalah 9 sama dengan 0. Nah, di sini 4 kali 9 kan 36 ya. Nah, A min 3 dikuadratkan sama dengan 36. Berarti A min 3 kuadrat sama dengan 36. Nah, di sini teman-teman, A min 3 sama dengan akar ya. Karena kalau kedua ruas kita akarin, jadi dapat akar 36 itu berapa? Plus minus 6 ya. Ingat kalau dia persamaan nanti plus minus gitu. Jadi nilai A-nya adalah plus minus 6 plus 3. Ada 2 ya. Kalau dia ngambil yang positif berarti 6 ditambah 3 yaitu 9. Kalau kita ambil yang negatif berarti negatif 6 ditambah 3 adalah negatif 3. Sehingga jawabannya adalah 9 atau negatif 3 yang D. Gitu teman-teman. Lanjut nomor 3. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ini. Nilai dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, ini yang tadi saya jelasin teman-teman ya di awal kan. Kalau kita ketemu X1 ditambah X2, sebenarnya kita bisa langsung dia itu X1 ditambah X2 dikuadratkan, dikurangi 2 kali X1 X2 gitu. Ini yang awal. Nah gitu, jadi gak apa-apa teman-teman langsung aja gini. Bisa juga teman-teman menjabarkan yang ini, nanti ketemu ini juga sih sebenarnya. Jadi gini aja langsung ya, karena tadi di awal udah dikasih tahu. Oke. X1 X2-nya berapa? X1 tambah X2. Tulis di sini gak apa? X1 ditambah X2. Min B per A. Min dari B-nya berapa? Min 4. Oke. Per A-nya adalah 1. Berarti jawabannya 4. Sedangkan X1 dikali X2-nya berapa? C per A. C-nya berapa? Negatif 5. A-nya 1. Berarti negatif 5.
Nah, ini dibutuhkan untuk ini. 4 kuadrat dikurangi 2 kali X1 X2 minus 5. Oke. 16 minus ketemu minus positif. 10 jadi 26. Oke. B. Gitu teman-teman ya. Nomor 4. Diberikan persamaan kuadrat sebagai berikut. Jika P adalah akar dari persamaan kuadrat itu, maka nilai P kuadrat min 3P min 5 berapa? Nah, sebenarnya teman-teman lihat. Ini bentuknya agak sama ya. Dengan ini. Bedanya ini minus 5, di sini 5. Nah, apa definisi akar-akar itu tadi? Yang di awal, pinter. Sesuatu yang kalau dimasukin, dia memenuhi gitu. Kita masukin aja ya. Berarti P kuadrat min 3P plus 5 sama dengan 0, oke? Nah, lihat teman-teman ya. Kita punya ini. Tetapi dia itu mintanya P kuadrat min 3P min 5. Nah, gimana caranya sih positif 5 ini jadi negatif 5? Gimana caranya? Pinter banget. Ini kedua ruas kita jumlahkan atau kita kurangi dengan 10 gitu. Kedua ruas kita kurangi dengan 10. Jadi kan nanti dapat negatif 5. Berarti P kuadrat min 3P ditambah 5 dikurangi 10 sama dengan kalau kiri dikurangi 10, kanan juga dikurangi 10. Berarti P kuadrat minus 3P, 5 min 10 adalah min 5. Sama dengan negatif 10. Ini itu kan bentuk yang sama dengan yang kan. Berarti jawabannya adalah negatif 10 gitu ya. A. Nah, inilah fungsinya teman-teman paham konsep gitu. Konsep dari akar-akar gitu. Substitusiin aja. Next, nomor 5. Persamaan kuadrat berikut mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 kali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali X2 sama dengan 32, maka nilai P-nya berapa? Oke, kita tinggal otak-atik yang ini nih. Oke, ya. Tulis dulu deh, X1 dikali X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat dikali X2 sama dengan 32. Nah, ini gimana caranya? Kita faktor ini. Di sini ada elemen apa aja? X1, X2. Di sini X1, X2. Boleh nggak saya tulis X1 dikali X2 dalam kurung? Nah, karena kan nanti kalau X1 kali X2 kan dapet tuh cepat gitu. Dikali berapa sih biar dapet ini gitu kan? Pinter, dikali X2. Karena X1 kali X2 dikali X2 adalah X1 kali X2 kuadrat. Ditambah X1 kali X2 dikali berapa sih biar dapat X1 kuadrat dikali X2? Pinter, dikali X1. Iya nggak? Karena X1 kali X2 dikali X1 dapat X1 kuadrat kali X2 kan. Sama dengan 32. Nah, X1 dikali X2 itu kan C per A. Mau ditulis dulu rumusnya apa langsung? Langsung aja ya. C per A. C-nya adalah 4. A-nya adalah 1. Dikali dengan X2 ditambah X1. Atau sama aja X1 ditambah X2 ya. Karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Berarti min B per A. Min dari B-nya. Ingat, B itu sesuatu yang nempel di X. Berarti 4P. Gitu. Jangan ngambil 4-nya doang. Per A-nya adalah 1. Dengan 32. 4 dikali 4 adalah 16. Tetapi ada minus ya. Minus 16. P sama dengan 32. Sehingga nilai P-nya adalah negatif 16 dikali berapa sih biar dapat 32? Dikali negatif 2 gitu. Ya, B. Itu ya teman-teman. Lanjut, nomor 6. Wow. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1 min akar 3 dan 1 plus akar 3 adalah, nah karena dia minta persamaan kuadrat atau persamaan kuadrat baru ya. Tadi udah disinggung di awal gitu kan. Jadi kalau misalnya udah akar-akarnya ini, dia itu X kuadrat ditambah, misal akar-akarnya ini alfa, ini beta ya. Kok ditambah sih? Dikurangi cuy. Wow. Bentar. Nah. Kurangi. Alfa ditambah beta, X ditambah
alfa dikali beta sama dengan 0. Oke, langsung kita substitusiin. X kuadrat dikurangi alfa tambah beta. Alfanya ini, betanya ini. 1 min akar 3 ditambah 1 plus akar 3. X. Terus, ini harusnya dalam kurung ya. Atau gak usah karena penjumlahan. Ditambah alfa kali beta. Berarti 1 min akar 3 dikali dengan 1 plus akar 3. Oke, sama dengan 0. X kuadrat dikurangi, ini akar 3-nya coret. Karena dia minus, ini positif. 1 tambah 1 adalah 2. Berarti 2X ditambah. Nah, ini bentuk apa teman-teman? Pinter banget ya kalau udah tahu. Dia itu bentuk A kuadrat min B kuadrat. Dimana dia itu kan A plus B kali A min B. Di awal juga udah saya singgung yang ini ya. Sehingga kalau kita ketemu A min B kali A plus B, dia dapat kuadratin 1 kuadrat sama dikurangi ya. Akar 3 kuadrat 1 dikurangi 3 yaitu negatif 2 gitu kan. Nah, berarti di sini negatif 2 sama dengan 0. Oke, kita bentuk yang baku. Negatif 2X, negatif 2 sama dengan 0. Ada tidak? Tentunya ada yang B. Gitu teman-teman ya. Next, nomor 7. Persamaan kuadrat berikut mempunyai 2 akar real berbeda. Oke, 2 akar real berbeda. Batas nilai P yang memenuhi. Oke, ini nanti bentuknya pertidaksamaan ya, karena berbeda. Ingat, real berbeda. Real itu apa? Real itu kan diskriminan lebih dari 0. Berbeda nggak? Ya udah berbeda. Kalau dia sama, ada sama dengannya gitu. Berarti B kuadrat 4AC lebih dari 0. B-nya adalah sesuatu yang nempel di X. Berarti minnya masuk ya. P min 4 dikuadratkan, dikurangi 4 dikali A-nya adalah sekarang 2. C-nya adalah P. Oke? Sama dengan 0. Ada perkalian. Apakah min 2-nya dikali ini? Tidak, karena dia bentuknya adalah kuadrat. Bentar. Dia itu harusnya ada 2. Ini bisa sih masukin ke dalam dulu. Tapi enak mah langsung aja. Min 2 kuadrat 4 dikali. Nah, tulis dulu apa langsung kita jabarkan? Langsung aja kali ya. P kuadrat min 8P ditambah 16. Paham ya pasti nih. Minus 8P sama dengan 0. Nah, sebenarnya kita bisa gini teman-teman. Karena ada 4, ada 8. Boleh dong. Kita kedua ruas kita bagi dengan 4. Boleh ya, karena 0 bagi 4, 0. Min 8P dibagi 4, min 2P. Semua ini dibagi 4, 4-nya coret. Nah, lebih simpel kan? Tuh kan, lebih simpel deh. Berarti kita punya P kuadrat. Ini kita buat sama dengan dulu ya. Harusnya nanti aja. Di akhir aja. Ini kita mempertahankan lebih dari dulu. Nanti pas mau difaktorin aja. Min 10P tambah 16. Nah, ini baru sama dengan 0 dulu. Oke, berapa kali berapa? Kalau dikali hasilnya 16, kalau dijumlah hasilnya negatif 10. Karena dia positif ya, pasti tandanya sama, mau negatif semua, mau positif semua. Pinter banget ya, dia itu 8 dikali 2. Nah, karena negatif, berarti harus negatif semua gitu. Berarti P sama dengan 2 atau P sama dengan 8. Nah, karena dia bentuknya lebih dari ya, ada cara cepatnya nih lebih dari. Lebih dari itu nanti bentuknya atau. P kurang dari yang kecil. 2 apa 8 yang kecil? 2. Atau P lebih dari yang besar? Ya 8. Udah ini. Ini cara cepatnya. P kurang dari 2, P lebih dari 8. B. Nah, ini basic teman-teman harus tahu ya. 8. Persamaan kuadrat berikut mempunyai akar-akar X1 dan X2. Apabila X1-nya itu lebih dari X2 dan 2X1 ditambah X2 adalah 1, maka nilai P-nya berapa? Oke, kita punya ini. Ini mah didiemin aja ya.
kita harus ngotak-atik yang ini. 2x1 ditambah x2 itu sama dengan 1. Boleh nggak? Ini kan 2x1. Boleh nggak saya tulis x1 ditambah x1 ditambah x2 sama dengan 1? Boleh dong, karena x1 sama x1 kan 2x1. Nah, ini kita kurungin. Boleh dong. Nah, x1 ditambah. Nah, x1 ditambah x2 itu apa? Mending tulis dulu ya. x1 ditambah x2. Pasti ke sini kan? Min B per A, min 1. Udah langsung. X1 dikali X2. C per A, P doang. Udah ini. Ini nanti pasti berguna nih. Negatif 1 sama dengan 1. Berarti nilai X-nya adalah, X1-nya adalah 0. Ya nggak? Kok 0 sih? Min pindah jadi positif cuy. 2 jadinya. Oke. Terus apa hubungannya? Kita punya X1 ditambah X2-nya adalah negatif 1. Berarti X1-nya ketika masukin 2, maka nilai X2-nya berapa cuy? Negatif 3. Paham nggak? Karena dia itu 2-nya pindah jadi negatif ya. Nah, terus yang ditanyakan nilai P. Yang ada hubungan P itu yang ini kan. Nah, berarti ini kita turunkan. X1-nya berapa cuy? X1-nya 2. X2-nya negatif 3. Oke, sama dengan P. Berarti nilai P-nya adalah 2 kali negatif 3 adalah negatif 6. Ada tidak? Ada dong. Yang B. Gitu ya teman-teman. Next kita ke nomor 9. Akar-akar persamaan kuadrat berikut adalah X1 dan X2. Lagi-lagi X1 dan X2 ya. Kenapa sih kalau saya itu lebih sukanya alfa dan beta sih teman-teman ya. Tapi ya udah, gimana soal, sebenarnya kita ikutin aja. Ini kenapa lagi? Hey. Yang ditanya X1 min X2 sama dengan 5. Nilai P-nya berapa? Oke, kita udah tahu kalau X1 dikurangi X2 itu adalah apa? Akar diskriminan per A sama dengan 5. Diskriminannya apa? Tulis lagi B kuadrat min 4AC. Ini harus udah ditalar ya. A-nya 2, langsung aja gak apa-apa, sama dengan 5. B-nya adalah minus 6. Dikuadratin atau tulis dulu ya. Minus 6 kuadrat. Min 4. A-nya adalah 2. C-nya adalah minus P. Ingat, minusnya harus ikut ya. Ini langsung aja 10 kali ya. Karena 5 kali 2 kan 10. 36 minus ketemu minus positif 8. P sama dengan 10. Berarti 8P sama dengan 10 dikurangi 36 adalah negatif 20. Bentar. Negatif 26 kah? Ini ada yang salah kayaknya. Bentar dulu bung. Ini tuh 8K 26. Bener nggak? 26 kan nanti 36. Nanti nilai P-nya nggak bulat. Karena kalau dia 26, dapat P-nya adalah negatif 26 per 8. Jadi ini nggak bulat teman-teman ya. Apakah ada yang salah? Kita lihat dulu ya. X1 min X2, berarti kan diskriminannya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah minus 6, kuadrat 36, min 4, A-nya adalah 2, C-nya adalah min P. Berarti 4 kali 2 kan 8. Ada minus positif. Min 6 kuadrat kan 36. Terus kenapa dia 10? Karena dia kali silang kan. Apa gak bisa kali silang juga sama sih. Kalau dia nggak kali silang kan dapatnya 18 ditambah 4P sama nggak? 4P sama dengan berapa nih? 5 dikurangi 18 yaitu di 13 kan, sama cuy, 13 per 4, jadi P nya itu 13 per 4, ada negatifnya tapi. Nah oke, ini kita gak apa-apa nih min 13 per 4. Kalau ini salah silakan teman-teman komen ya, komentar. Ini nomor 9, silakan teman-teman komentar salahnya di mana. Kalau teman-teman sependapat dengan jawaban saya, berarti bagus. Ini berarti salah soal, jawabannya F.
Tapi kalau ada yang keliru, silakan teman-teman komentar di bawah ini ya. Oke, saya tunggu nih. Biar lebih cepat gitu. Ke nomor 10 deh. Persamaan kuadrat itu memiliki akar-akar P dan Q. Nilai P kuadrat min Q kuadrat dikuadratin lagi adalah berapa? Oke, ini sedikit seru sih. Langsung kita ke P kuadrat min Q kuadrat, dikuadratin lagi. P kuadrat min Q kuadrat apa? Pinter ya, P plus Q terus P min Q gitu kan, dikuadratkan. Nah, menurut sifat eksponen, kalau kuadratnya perkalian, ini satu-satu dikuadratin. Berarti P plus Q dikuadratin, dikali dengan P min Q juga dikuadratin. P plus Q apa? Min B per A. Min dari min 2 per A-nya 1. Ya udah. Dikali dengan ini akar diskriminan per A, A-nya 1. Ya udah. Ini juga tulis dulu deh. Min positif kuadrat 4 dikali diskriminan diakarkan tapi dikuadratin ya, diskriminan doang, B kuadrat min 4AC. Berarti 4 dikali, awas nih dalam kurung, min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1, C-nya minus 5. Berarti di sini 4 terus min positif 20. Ya, deal gak? Deal ya. 24 set 4 dikali 24 berarti 96 ya. 4 kali 4 16, 8 9 96 D. Oke teman-teman, udah beres nih 10 soal. Jadi kita udah beres. Silakan teman-teman latihan, kerjakan nomor 1 ya. Terus kerjakan juga nomor 2. Silakan teman-teman dikerjakan. Pokoknya saya akan tunggu hasil teman-teman untuk latihan nomor 1 dan 2 di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas segala perhatian. Pokoknya semangat terus untuk UTBK 2021. Saya Sugeng Sungkono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.